Dua kekuatan ekonomi utama dunia, Jepang dan Inggris, kini terjerumus ke dalam jurang resesi yang menghadirkan tantangan serius bagi kondisi global. Jepang yang sebelumnya menempati peringkat kedua sebagai ekonomi terbesar di dunia, mengalami kontraksi tak terduga dalam pertumbuhan ekonominya selama 2 kuartal berturut-turut. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Keadaan global tengah menghadapi tantangan serius dengan dua kekuatan ekonomi utama, Jepang dan Inggris, terjerumus ke dalam resesi. Menukil laman CNBC Indonesia, Jepang, yang sebelumnya merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, mengalami kontraksi ekonomi atau resesi secara tak terduga. Pada Kamis 15 Februari 2024, Jepang melaporkan penurunan ekonomi sebesar 0,4% secara tahunan pada kuartal keempat 2023. Setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar minus 3,3% pada kuartal ketiga 2023. Pada tahun 2023, produk domestik bruto nominal Jepang tumbuh sekitar 5,7%, mencapai 591,48 triliun yen, atau setara dengan 61.673 triliun rupiah. Inggris juga menyusul, memasuki resesi secara teknikal. Kantor Statistik Nasional Inggris mengumumkan pertumbuhan ekonomi Inggris yang negatif sebesar 0,3% pada kuartal 4 2023, melanjutkan kontraksi sebesar 0,1% pada periode sebelumnya. Profesor Muhammad Asdan, seorang pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin, memberikan tanggapan terhadap resesi yang menimpa dua raksasa ekonomi dunia, Jepang dan Inggris. Kita baca di medsos ataupun di berita resmi bahwa ini sedang terjadi resesi di beberapa negara. Ya, dan yang terakhir Bu Sri Mulyani sendiri mengatakan Inggris dan Jepang. Ya, tapi di Eropa memang kan ada resesi akibat perang Rusia dan Ukraina. Apa itu resesi? Resesi artinya keadaan ekonomi yang katakanlah menurun. Jadi supply itu berkurang sehingga nanti perekonomian ini melambat. Ya. Tapi per definisi resesi itu artinya 2 kuartal, 2 triwulan berturut-turut. Ya, jadi itu berkelanjutan. Ya, kalau seperti sekarang Inggris, kemudian Jepang berturut-turut. Ya. Resesi ini dilihat dari produk domestik bruto. Artinya nilai-nilai barang yang tercipta di tahun yang bersangkutan, ya, di bulan yang bersangkutan. Ya, apa ukurannya? Itu ukurannya adalah pertama konsumsi masyarakat, yang kedua konsumsi pemerintah, yang ketiga investasi, yang keempat itu ekspor, yang kelima impor. Ini yang menentukan ini produk domestik bruto ini, ya. Kalau PDB menurun berturut-turut itu kan berarti resesi. Ya, itu dilihat dari sini. Ya, seperti kita Indonesia kan belanja, katakanlah masyarakatnya, kita belanja setiap hari itu bagian dari ekonomi, berapa yang tercipta. Belanja dari negara, ya, APBN berapa, ya. Kemudian investasi berapa, itu semua menentukan. Ya, seperti itu. Ya, penyebabnya bisa banyak, ya, antara lain itu ada gangguan cuaca, bisa karena produksi menurun, ya, kayak El Nino kemarin kan, atau istilahnya terjadi kayak pernah di Amerika penggelembungan saham, ya, bisa juga karena salah kelola utang bisa terjadi resesi, yaitu sebab-sebab utama, ya, sebab utama. Tapi yang paling pokok bahwa ada katakanlah supply berkurang, ya. Salah satu cara untuk menghindari resesi di Indonesia adalah bagaimana pemerintah memudahkan investasi, karena investasi efeknya sangat besar. Jika banyak yang melakukan investasi, maka banyak pula uang yang beredar. Perputaran uang akan semakin luas dan tenaga kerja bertambah. Selain itu, pemerintah harus ketat memberikan jaminan hukum agar investor merasa aman dan tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Rahmatia Evans Ronaldo Linting, Unhas TV.